Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlailatul Qadriyah, kelas IF3A akan menjelaskan tentang dispensasi kawin. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, di mana perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum. Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian dispensasi kawin menurut Undang-Undang tentang Perkawinan. Pengertian dispensasi kawin dalam undang-undang memang tidak disebutkan secara rinci. Hanya saja dalam Undang-Undang Perkawinan juga memuat aturan dispensasi perkawinan. Dispensasi sendiri adalah pemberian hak kepada seorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Jika ternyata menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia yang dimaksud. Maka solusi oleh undang-undang ini dengan sistem dispensasi kawin. Artinya, para pihak dapat mengesampingkan syarat-syarat minimal usia perkawinan. Pasal 7 ayat 1 disebutkan tentang batasan usia seorang pria dan seorang wanita dalam melangsungkan perkawinan. Dan dalam ayat 2 dijelaskan, jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dalam ayat 1, maka dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak mempelai. Dasar hukum dispensasi perkawinan, peraturan tentang pelaksanaan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tentang Perkawinan, termasuk diatur tentang syarat-syarat perkawinan. Salah satu syaratnya adalah ditentukannya batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, yaitu berumur 19 bagi keduanya. Jika salah satu dari calon mempelai tidak memenuhi syarat dalam hal usia, maka harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan agama yang mewilayahinya. Dispensasi perkawinan pada dasarnya merupakan penyimpangan dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Penyimpangan terhadap pasal 7 ayat 1 ini diatur dalam ayat 2 yang menyatakan bahwa penyimpangan terhadap ayat 1 pasal 7 dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Keadaan-keadaan yang memerlukan izin dari pengadilan agama diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan antara lain. Yang pertama, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai yang dibatasi harus mendapat izin kedua orang tua. Yang kedua, dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Yang ketiga, dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali atau keluarga yang masih darah satu keturunan. Yang keempat, dalam hal adanya perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini. Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah yang pertama, untuk menerapkan asas sebagaimana dimaksud pasal 2. Yang kedua, menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak. Yang keempat, mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin. Dan yang kelima, mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Adapun syarat-syarat dispensasi perkawinan sebagai berikut. Untuk persyaratan umum,
Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan di pengadilan agama. Adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah ditaksir oleh petugas meja 1 kantor pengadilan agama setempat. Jumlah panjar biaya disesuaikan dengan radius pemohon ke pengadilan agama. Persyaratan administrasi dispensasi kawin sebagai berikut. Yang pertama, surat permohonan. Yang kedua, fotokopi KTP kedua orang tua atau wali. Yang ketiga, fotokopi kartu keluarga. Dan yang keempat, fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan atau akte kelahiran anak. Yang kelima, fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan atau akte kelahiran calon suami atau istri. Dan yang keenam, fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua. Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak mengetahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua. Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya. Kuasa orang tua wali jika orang tua atau wali berhalangan. Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua. Yang kedua, pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua atau wali calon suami atau istri apabila calon suami dan istri berusia di bawah batas usia perkawinan. Adapun hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin adalah yang pertama, hakim yang sudah memiliki surat keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat sistem peradilan pidana anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Yang kedua, jika tidak ada hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin. Pertimbangan hukum penetapan dispensasi kawin. A. Pertimbangan tentang penasehatan hakim kepada pemohon, anak, calon orang tua, calon suami atau istri, dan orang tua atau wali calon suami istri agar memahami risiko perkawinan ke depannya. Pasal 12 Perma 5 tahun 2019. Yang B. Pertimbangan tentang bahwa hakim sudah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami atau istri yang dimintakan dispensasi kawin, atau orang tua atau wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua atau wali calon suami istri. Pasal 13 Perma 5 2019. Yang C. Pertimbangan tentang anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan. Pertimbangan tentang kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan keluarga untuk kawin untuk mengawinkan anak. Pasal 14 Perma 5 2019. Yang D. Pertimbangan tentang perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan konvensi atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak. Pasal 17 Perma 5 2019. Yang E. Pertimbangan tentang alasan sangat mendesak, yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, dan pertimbangan tentang alasan tersebut disertai bukti yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan
bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung penyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya. Yang F. Pertimbangan tentang perkawinan anak pemohon dengan calon suami atau istri tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan, dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta tidak ada halangan lain, baik yang terkait dengan syarat dan rukun pernikahan maupun syarat administratif, kecuali hanya pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun. Pasal 6, 7, 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Yang G. Pertimbangan tentang analisis alat bukti pemohon dan kekuatan pembuktiannya. H. Pertimbangan tentang perumusan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami atau istri, dan orang tua atau wali calon suami atau istri, alat bukti, surat, dan keterangan saksi-saksi antara satu dengan yang lain saling bersesuaian. Yang I. Pertimbangan hukum tentang maslahat dan mudarat serta ketentuan hukum Islam atau fikih tentang pengaturan usia perkawinan dan dispensasi kawin. Yang J. Pertimbangan hukum tentang satu persatuan petitum permohonan dispensasi kawin, apakah dikabulkan seluruhnya? Dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian atau ditolak seluruhnya. Sekian penjelasan dari saya tentang dispensasi kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.